Halo guys, jadi hari ini Om Ray mau ngebandingin antara kura-kura darat dan juga kura-kura air guys. Kalau kalian bingung mau beli yang mana, kalian bisa tonton video ini dulu, oke guys? Nah, jadi kita mulai dulu dengan kura-kura darat ya guys ya. Kita bahas tuh plus minusnya guys. Plus minusnya kura-kura darat, lalu plus minusnya kura-kura air. Lalu kesimpulannya guys, lebih mending mana? Buat pemula itu mending kura-kura air atau kura-kura darat, oke guys? Nah, jadi aku itu udah sekitar 4 bulan pelihara kura-kura sulcata ini guys. Dan aku tuh belinya, ini nggak beli guys. Kura-kura sulcata ini hadiah dari pacarku, hadiah ulang tahunku. Dan aku itu dapatnya di bulan Mei guys, 4 bulan yang lalu ya. Dan juga kura-kura air aku juga dikasih sama temanku hadiah ulang tahun juga guys, dari si Max itu juga 4 bulan yang lalu guys, bulan Mei. Nah, jadi aku ini dapat kura-kura air dan juga kura-kura darat secara bebarengan guys. Nah, jadi ini tuh kayak semacam jadi apa ya, pengalaman baru gitu loh guys buat aku. Aku tuh jadi ngerti kalau cara memelihara kura-kura darat dan juga kura-kura air itu ternyata sangat amat berbeda sekali guys. Oke, jadi kita mulai dari kura-kura darat ini dulu guys. Nah, kura-kura darat itu dia jauh lebih ribet perawatannya daripada kura-kura air guys. Nah, kura darat ini kalian setiap hari harus jemur guys. Sedangkan kura-kura air itu nggak harus setiap hari dijemur ya. Apalagi kura-kuranya itu full akuatik kayak AST atau CST. Tapi kalau setiap hari dijemur itu bagus. Nah, tapi kalau nggak setiap hari pun nggak apa-apa. Sedangkan kura-kura darat ini dia apa ya, kayak kebutuhan akan UVA UVB-nya itu lebih tinggi daripada kura-kura air ya guys ya. Dan kita juga harus rajin merendam kura-kura air guys. Kura-kura darat guys. Lah, kura-kura darat tapi kok direndam? Yes, harus direndam guys, tapi nggak usah terlalu tinggi airnya, cuman sebokongnya, sak bokongnya lah, sak selete ya guys ya. Jadi nggak usah terlalu tinggi supaya kita itu bisa membantu dia mengeluarkan yang namanya urates guys. Nanti itu keluar kayak putih-putih, itu adalah kalsium berlebih yang tidak tercerna oleh tubuh guys. Itu kalau nggak keluar nanti bakal jadi batu ginjal guys atau bladder stone medeni toh. Jadi ya emang perawatannya itu lebih sulit guys. Nah, selain itu kura-kura darat ini jarang minum guys. Masalahnya itu guys. Jadi kita tuh harus bisa mencukupi kebutuhan airnya sehari-hari dengan cara ngasih pelet yang udah direndam air kayak gini. Terus ya dengan cara tadi jemur dan juga direndam air ya. Dia itu kadang juga minum waktu direndam, dan juga memberi sayur-sayuran yang tinggi akan air guys. Nah, karena itu guys, susah guys pelihara kura-kura darat itu. Nggak cuma sekedar pelihara, kasih makan, nggak cuma gitu tok guys. Jadi kita tuh harus ada, kalau misal kita pelihara indoor, kita tuh harus ada lampu UVA dan juga lampu UVB guys. Nah, walaupun di kura air juga perlu, tapi kura air itu kalau misal kita nggak kasih pun itu nggak masalah. Soalnya kebutuhan UVA UVB-nya itu lebih kecil daripada kura-kura darat guys. Tapi di sini kura-kura air yang aku masuk itu kura-kura air yang full dalam air ya, full akuatik seperti kura-kura AST, CST, mata-mata, dan juga Florida snapping turtle. Kura-kura snapping turtle atau kura-kura full akuatik itu nggak harus setiap hari dikasih UVA UVB guys. Setiap hari bagus dikasih, tapi nggak setiap hari pun nggak masalah gitu loh guys maksudnya ya. Jadi kalau kura-kura darat ini sepengalamanku itu perlu tiap hari guys. Soalnya kalau dia tuh sehari ya punyaku ini nggak dijemur, nafsu makannya turun guys. Sedangkan kura-kura airku itu dia kalau nggak dijemur itu nggak masalah, nafsu makannya tetap bagus guys. Oke, kita lanjut ke kura-kura air. Nah, kura-kura air di sini aku pakai contohnya itu kura-kura CST. Dia ini kura-kura full akuatik ya guys ya. Kalau kura-kura yang semi akuatik aku saranin itu bukan untuk pemula loh guys. Kura-kura yang semi akuatik kayak kura-kura Brasil, kura-kura river cutter, kura-kura yang hidupnya itu suka basking ya, suka berjemur di daratan, itu kayaknya perawatannya juga susah guys. Sesulit kura-kura darat bahkan guys. Nah, sedangkan kura-kura full akuatik ini tuh aman banget guys dipelihara untuk beginner. Soalnya kita tuh perawatannya tinggal ganti air, kasih makan, dan juga jemur kayak 2 hari sekali atau 3 hari sekali itu cukup guys.
lama 15-20 menit di bawah terik matahari. Nah, itu perawatan kura-kura air guys, super duper simple guys. Dia itu nafsu makannya juga lebih tinggi daripada kura-kura darat ya guys ya. Soalnya kura-kura darat itu dia ya gitu guys, seperti yang tadi aku bilang, kebutuhan UVA dan UVB-nya tuh tinggi. Jadi dia kayak sehari 2 hari kurang UVA, kayak badannya tuh dingin, jadi metabolismenya tuh kurang bagus. Dia langsung kayak nafsu makannya turun guys, makannya dikit guys. Jadi emang agak ribet kayak pelihara kayak dua anak rasanya guys kalau pelihara kura-kura darat. Soalnya bangun tidur itu langsung kayak ngurusin kura-kura darat guys. Kotorannya pun guys juga guys, nya kura darat itu jauh lebih repot daripada kura-kura air. Kura-kura airnya tinggal dibuang airnya, ganti air baru, beres guys, nya langsung bersih. Sedangkan kura-kura darat dia tuh nya aduh medeni guys, modelnya guys gede koyo coklat guys. Semakin gede pula nya, sama kayak manusia loh guys kurang lebih nanti kalau dia udah besar. Aku di sini pakai kura-kuranya itu kura-kura daratnya sulcata sebagai contohnya ya guys ya. Sulcata itu kura-kura terbesar nomor 3 di dunia, dan dia tuh kotorannya juga besar sama kayak manusia nanti guys. Tahun ketiga, tahun keempat itu dia bakal mencapai ukuran sekitar 30-40 cm, dan tuh kotorannya besar banget guys. Ribet banget pokoknya guys. Selain itu kalian juga harus menyediakan tempat yang besar guys. Oh iya, by the way, tempat atau kandang si CST ku ini udah mulai kecil ya guys ya. Aku di sini mau ganti kandang yang lebih besar guys. Aku pakai kontainer yang lebih besar. Nah, ini rencananya kontainerku yang si Blue, kandangnya si Blue itu mau aku ganti ke kandang baru yang lebih besar, dan juga kandangnya bekasnya si Blue bakal aku pakai buat si CST ini guys, supaya dia lebih luas ya kandangnya guys. Mungkin gak lama bakal aku ganti udahan kandangnya guys. Ini cuma sementara aja ya guys ya. Oke deh, jadi kalau menurutku kesimpulannya itu kalau pemula mending pelihara kura-kura air yang full air ya, full akuatik ya, seperti CST, AST dan lain-lain yang udah aku bilang tadi. Jangan kura-kura semi akuatik kayak kura-kura Brasil tuh jangan guys, tuh susah banget guys. Itu sama kayak kura-kura darat loh, hampir loh perawatannya ya, repot loh, perlu lampu-lampuan, perlu sering jemur dan lain-lain. Jadi saranku untuk pemula beli kura-kura yang full akuatik, oke? Karena kura-kura darat itu perlu perawatan yang lebih ekstra ya guys ya, lebih sulit daripada kura-kura air, oke? Jadi good luck guys buat yang mau pelihara kura. Oh iya, follow TikTokku juga ya guys ya, namanya Omre. Thank you very much.